Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Desarila dengan NIM 12 dari kelas MBSA di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di video saya ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear. Untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah statistik lanjutan. Kita lanjut saja. Di sini data yang akan kita analisis ada di Excel di ini. Nah, buka aplikasi SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Di sini kita akan menyalin data di Excel tadi. Sebelum itu, kita masukkan variable view-nya. Mana variable view itu? Nah, di sini di measure-nya ini kita ganti dengan scale semua variabel. Scale. Nah, setelah sudah selesai kita ganti, masuk ke data view. Kita salin data yang ada di Excel, copy, kemudian paste. Nah, selesai kita paste, kita pilih analyze, kemudian regression, linear. Nah, di sini ada dua tabel. Yang pertama dependent dan yang kedua dependent. Yang dependent kita masukkan variabel Y, dan independent kita masukkan variabel X. Nah, setelah sudah diisi, kita masuk ke statistik, pilih collinearity diagnostic, continue, pilih plot. Di sini spread, masukkan ke variabel X dan resinya masukkan ke variabel Y. Kemudian centang histogram, continue. Kemudian pilih save, pilih unstandardnya, kemudian continue, option. Di sini pastikan 0,5 ya. Kemudian continue. Nah, setelah sudah kita atur, klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini. Di sini sudah muncul analisisnya. Di sini yang tidak ada yaitu kolmogorofnya. Maka kembali ke SPS. Di sini kita akan mencari kolmogorof dengan data yang ini. Masukkan analyze, non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog dan sampel KS. Nah, di sini pilih standardized-nya, kemudian jangan lupa centang normal, klik OK. Nah, di sini sudah ada kolmogorofnya. Kolmogorof Smirnov. Setelah sudah kita datanya, kita masuk ke Word. Di sini sudah saya salin. Identifikasi variabel penelitian. X1 sampai X4 disebut variabel independen dan Y disebut variabel dependen. Kita menganalisis uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas, dan uji regresi berganda. Nah, ini uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Di tabel ini kita bisa dapat, kita salin yang ini, Word. Di sini asumsinya 200, maka berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, didapat nilai signifikansi sebesar 0,20 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen
untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi. Ini ada tabel koefisien. Ini kita salin. Saya sudah menyalinnya sendiri. Di sini, jika toleransi, kita bisa dapat toleransi ini. Valued, jika toleransi value di bawah 0,10 atau VIF di atas 10, maka terjadi multikoliniaritas. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel X1 toleransinya 0,26 dan VIF 38496 lebih besar dari 10, di atas 10, maka terjadi multikolonialitas. Begitu dengan X2, VIF-nya lebih besar dia, maka terjadi multikoliniaritas. X3, VIF-nya 46868 di atas 10, maka terjadi multikoliniaritas. X4 juga seperti itu, di atas 10, maka terjadi multikoliniaritas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan, antaranya yaitu dengan melihat scatterplot. Jika dot menebar tidak teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, di sini scatterplot. Titik-titik ini disebut dengan dot. Jika dot ini menyebar, maka terjadi heteroskedastisitas. Tetapi di sini dotnya itu menyebar dengan teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Tadi kalau dotnya itu menyebar tidak teratur, tidak terjadi. Kembali lagi ke Word. Nah, sekarang kita menganalisis data. Yang pertama, UGF. Di sini ada tabel ANOVA. Kita bisa salin. Nah, ini. Salin terjadi. Di sini, dilihat dari nilai sigma 0,0 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa setiap variabel independen secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Di sini signya 0,0, maka lebih kecil dari 0,05 berpengaruh signifikan terhadap Y. Lanjut, yang kedua uji T, tabel koefisien. Ini. Nah, di tabel ini, variabel X1, T hitungnya 1656, kita bisa dapat di sini. Nah, di tabel 1984. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak berpengaruh terhadap Y. Tetapi jika T tabel lebih kecil dari T hitung, maka berpengaruh terhadap Y. Kalau di sini, T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak berpengaruh terhadap Y. Begitupun dengan X1, X2, X3, X4. T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak berpengaruh terhadap Y. Kemudian lanjut koefisien determinasi. Di sini ada tabel model summary. Di ini. Misalnya di sini X4, X3, X1, X2-nya itu R-score-nya 900, sedangkan Y R949. R-nya lebih besar dari R-score, maka berpengaruh dengan
berpengaruh dengan Y. Lanjut, di sini ada tabel koefisien. Di sini variabel Y, konstannya itu min 1,091,094 ditambah variabel 1 37,914 tambah variabel X2 22 tambah 3 13 ditambah variabel X3 20 828 tambah variabel X4 14 tambah 0,069. Dan cukup sampai di sini video saya. Jika ada salah, mohon maaf karena saya masih belajar. Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.